Bang, Kita balik lagi nih. di mana Bang kita baliknya? Di preview MotoGP Prancis 2020. Nah, itu dia tuh. Tapi sebelum itu, kita kenalin dulu nih Bang. Oke. Saat ini, kita lagi di Kawan Kopi ya Bang. Kawan Kopi. Nih guys, nih. Ini. Nah, ini salah satu kafe di bilangan ya mana ya, bisa dibilang Bintaro sektor 9 sana lah, deket The Exchange. Nah ini tempatnya cozy lah buat nongkrong-nongkrong gitu kan. Kebetulan juga, makanya kita syuting di sini Bang. Ya. Karena saking cozy-nya nih. Nah, balik Siap. lagi soal ke preview MotoGP Prancis 2020. Menjadi spesial Bang. Spesial karena cuaca Bang. Betul. Nah, ini bisa dibilang mungkin ya menjadi balap hujan atau balap basah Wet race lah. pertama musim ini di musim MotoGP 2020. Betul. Karena secara ramalan cuaca ya nggak jauh beda sama WSBK kemarin ya Ya, Bang. di Magny-Cours. Nah, di Magny-Cours Dari mulai Jumat sampai Sabtu, dan Minggu. hari Minggu Iya. diguyur hujan. Dingin pokoknya. Cuaca bermain di atas 10 derajat. 10 derajat. Tapi di bawah 17 derajat. Betul. Nah, ini jadi tantangan tersendiri Betul. buat pembalap yang istilahnya MotoGP yang belum pernah merasakan wet race. Wet race. Sampai seri ke-8 ya Bang? Iya, ini seri Ke-8 untuk 8 MotoGP kan? MotoGP, 9 untuk Moto2 dan Nah. Moto3. Gimana nih Bang? Menurut Bang Joni, apakah Iya. peluang bisa dibilang kalau ini di MotoGP Prancis ini Ya. V4 dan inline mempunyai ya komposisi apa ya seimbang lah Ya, untuk memperebutkan gelar juara dunia. betul. Bukan gelar juara dunia, sorry. Menang Menang di seri Prancis. MotoGP Prancis ini ya. Ya. Gimana Bang? Jadi kalau kita melihat sebenarnya di kondisi dry race atau kering, memang sejak 2012 itu yang megang menang itu kalau nggak Yamaha ya Honda. 2 musim belakangan kita tahu Marc Marquez dengan Hondanya. Ya. Nah, cuman lain kisah nih karena sejak dua pekan silam, Ya. sejak selesai Catalunya, ini banyak yang melihat bahwa weather forecast atau perakiraan cuaca di sirkuit Lemang Prancis ini ya 3 hari ini akan cenderung basah, artinya kondisi kans turun hujan cukup besar dan bahkan di saat race day nanti itu hampir 50% di siang hari. Oke. Ini agak menjadi tantangan tersendiri dan mungkin ini jadi modal tersendiri nih buat pembalap-pembalap yang selama ini agak tanda petik dirugikan dengan ban belakang baru Michelin. Nah, tuh Ya, guys. dalam hal ini Ducati, apalagi Andrea Dovizioso Ya. dan bahkan Andrea Dovizioso kan ini paling ya tanda petik kayak Berkoar-koar lah, paling Betul. berkoar-koar soal performa Michelin baru ya. baru ini katanya benar-benar berpengaruh ke performa Ducati musim ini dan dia pun biasanya ya punya semangat meraih podium untuk kemenangan ya agak Ya. susah banget dan bahkan ya baru menang di Austria, Ya. kemudian di Austria keduanya malah Drop banget drop performanya. dan bahkan kemarin di Catalunya lagi-lagi dia Ya. tidak bisa berhasil finish dan di sini Ya. seandainya hujan pasti akan menggunakan ban basah. Nah, ban basah ini notabene kan tidak ada perubahan kompon ban. Itu tuh. Dan satu hal lagi, ya dalam kondisi hujan ini kelebihan motor yang dimiliki inline, Ya. di mana karakter sirkuitnya cocok ini ya, tidak berprognose sama sekali Ya. karena ya dengan kondisi hujan mana ada sih pembalap yang berani lean angle-nya rebah banget ya. Iya, rebah banget dan memanfaatkan istilahnya dinding ban motornya. Ini akan agak sulit. Nah, di sini mungkin ntar baik Ducati Ya. mungkin bisa juga KTM ataupun Aprilia memanfaatkan kondisi itu. Nah, ini yang menjadi menarik lagi nih Bang. Karena ya kalau kita lihat dari hasil tahun lalu lah, Ya. berkaca dari hasil tahun lalu. Tahun lalu betul. Justru sebenarnya V4 nih ya. V4 yang yang mendominasi. istilahnya mendominasi gitu Iya. kan. Sementara inline-nya ya Keteteran. justru keteteran. Iya. Ya kan? Rossi, Vinales, ya. Quartararo juga 8 kemarin. Itu dia Mobil tuh. juga kesulitan. Nah, tapi tahun lalu tentunya kan nggak seperti ya, Ya, betul. ya tahun inilah. Kalau Betul, tahun betul. lalu kan berlangsung kering nih Bang ya. Udah langsung kering, kemudian ban juga jangan salah, dulu menjadi Ya. problem karena dibilang tahun lalu ban selang itu menguntungkan untuk Ya. motor V4 sementara bermasalah buat mesin inline. Ya. Nah, sebaliknya kan tahun ini
sebenarnya menguntungkan inline, sedikit merugikan untuk V4. Nah, cuman problemnya kan ini belum ketahuan nih karena weather forecast dari hari ini, besok dan juga minggu pas saat race day diprediksi bakal hujan. Artinya mungkin bukan ban kering slick yang akan dipakai, tapi mereka akan ban hujan yang notabene nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Orang hujan hujannya jarang, jadi mereka yakin ban hujan udah ya cukup bagus lah untuk performa ban selang di kondisi hujan ini. Nah, makanya yang tadi Bang Joni bilang nih, ya kan? Ya. Semuanya berpeluang nih. Betul. Pembalap yang tadinya ya istilahnya nggak diuntungkan. Nggak diuntungkan, wah sekarang bener all bisa out. berpeluang untuk tampil all out. Betul. Tapi ya tadi Bang. Ya. Ketika hujan kan siapa yang mau langsung rebah banget nih? Betul, kan nggak mungkin kan? Mungkin, betul. Memanfaatkan angle yang semaksimal mungkin nggak mungkin. Nggak mungkin. Ini ada yang menarik lagi Bang. Apa tuh? Itu kalau digelar dalam kondisi hujan. Hujan. Nah, kalau nggak digelar dalam kondisi basah, ya kan? Betul. Ini ada perubahan loh. Betul. Perubahan jam. Nah, temen-temen juga jangan lupa, jangan sampai telat nontonnya. Iya, bukan jam kemarin bukan jam 7. Dan kemarin katanya kan jam 8. Nah, dan bukan jam 7. Nah, jam 6. Habis maghrib. Waduh. Jadi ketika ya jam 6 udah standby di depan TV. Betul. Kalau mau nonton MotoGP-nya. Ya. Karena kalau nontonnya jam 7, takutnya itu udah di kelas Moto2. Iya. Perubahan ini karena ada F1 Jerman Bang. Nürburgring, betul. Nürburgring. Salah satunya itu. Dipentas dalam waktu yang ya sama. Jerman, Prancis nggak terlalu jauh waktunya, betul. Jadi secara ya salah satu harus ada yang mengalah nih. Sama itu dimajukan sedikit untuk menghindari kondisi hujan deras. Nah, jadi mudah-mudahan tuh si MotoGP ini agak dimajukan. Mungkin digelar balap ini akan ada kemungkinan benar-benar full wet race, artinya dari awal start sampai berakhir itu basah. Atau pada saat digelar itu dry race, tapi kemudian bisa flag to flag race, artinya dikibarkan bendera, pembalap boleh ganti motor. Nah, cuman di MotoGP doang yang berlaku flag to flag race. Oke. Itu. Nah, itu kan tadi ya Bang, kalau digelar dalam kondisi hujan. Ketika ada perubahan waktu ini, MotoGP menjadi lebih dulu ketimbang si Moto2. Betul. Salah satu hal yang dikhawatirkan Maverick Vinales bisa nggak terjadi nih Bang. Masa sih? Ya seperti biasa kan kalau dia bagus di kualifikasi. Bukan gitu. Vinales kan pernah mengeluh. Ya nggak cuma Vinales sih sebenarnya, tapi beberapa pembalap lain. Setelah balap MotoGP, setelah balap Moto2. Iya, kan karena MotoGP digelar setelah Moto2. Nah, setelah balap Moto2, pembalap MotoGP biasa mengeluhkan ya sirkuit itu grip bannya menjadi berkurang karena sisa-sisa ban dari Moto2. Oke. Iya kan Bang? Betul. Nah, dengan MotoGP yang dimajukan, nggak ada alasan lagi nih ketika sirkuit kering, alasan soal ya itu lagi lintasan menjadi licin karena bannya Moto2 apa kayak gimana, itu nggak ada alasan dong. Betul. Menarik nggak kalau kayak gitu tuh? Cuma sama satu hal lagi, kalau dimajukan tentu suhu, kalau pemain kering nih, suhu treknya pun pasti akan menurun. Dan kita tahu bahwa di Prancis saat ini kan udah mulai masuk ke musim gugur, di mana rentang suhunya tadi dibilang di bawah 17. Nah ini juga tentu pemilihan ban akan sangat krusial. Kejadian nggak kayak kemarin di Catalunya nih? Feeling saya pasti kejadian. Karena ya kita tahu sendiri waktu di Catalunya di bawah 15 kan Bang? Di bawah 15, berani menggunakan soft, sementara yang medium hard berantakan. Nah ini menjadi apa ya? Menjadi tantangan lagi. Jadi ini pembalap bukan cuman wah gue balapan menang, tapi mereka mikir udah kayak mau ngadepin uang. Nah, itu dia tuh. Ya nggak Bang? Betul. Ini menjadi menarik kan. Nah, ya seperti kita tahu. Valentino Rossi punya track record yang bagus di MotoGP Prancis. Tampil di Ducati yang lagi terseok-seok, bisa podium. 2 kali podium di Prancis. Dua-duanya. Maverick Vinales menang. Fight sama Rossi menang. 2017. Rossi nangis dikit. Tinggal 2 lap gagal. Nah. Terus Marc Marquez sayang Marc Marqueznya nggak ada nih. Dovizioso nih cuy. Langganan podium juga nih, 3 musim terakhir. Itu dia nih. Betul. Terus Petrucci. Ya paling tidak ya berada di podium. Berada di podium dan membuktikan bahwa ya setidaknya tahun ini bisa memberikan hasil terbaik nih, dan ini ada di Prancis. Terus
Paul Espargaro Paul Espargaro bersama KTM di Betul. Prancis juga ya Iya. cukup diperhitungkan. betul. Terus Alex Rins dan juga Joan Joan Mir yang tahun ini lagi memang waduh On on fire on nih. fire. Beberapa seri terakhir ini on fire. Nah, Betul. dengan yang tadi gue sebutin nih, Bang. Ya, Kira-kira siapa yang bisa berpeluang untuk tampil lebih di MotoGP Prancis 2020 nih, Bang? ini kalau mamanya yang agak menyulitkan karena kondisinya sendiri kita belum tahu apakah dry race atau wet race ya. Kalau dry race mungkin saya masih pegang pembalap-pembalap inline, apakah itu Yamaha ataupun Suzuki. Kalau dry race. Kalau dry race, nih. Dry race. Kalau wet race, ini pasti Ducati dan jagoan-jagoan hujan, bisa Dovizioso, Ya. bisa Miller, Ya. Petrucci bisa masuk, dan tadi juga Paul Espargaro, dan mungkin juga akan ada kejutan karena dengan kondisi hujan ini semua bisa terjadi. Ya. Nah, motor-motor yang powerful ini saya pikir masih bisa ikut andil seandainya balapannya berlangsung wet race. Nah, kenapa, Bang? Gitu. Kenapa ketika dry, Ya. inline masih diunggulin sama Bang Jon ini? Jadi kalau kita melihat dry race, karakter sirkuit dari Le Mans ini kan memang stop and go dan banyak tikungan kencang. Ya. Jadi ini benar-benar menguntungkan motor yang lincah yang dimiliki oleh inline 4, baik itu Suzuki atau Yamaha. Ya. Namun di saat hujan, ya tadi sempat kita ceritakan bahwa pembalap pasti tidak akan dalam hal ini motor inline Suzuki dan Yamaha tidak akan mampu memanfaatkan maksimal high speed corneringnya, di mana yang pijakan ban itu ada di dinding ban. Ya. Edge Justru grip itu adalah istilahnya. kekuatan si inline sebenarnya, Bang, ya. Itu di kering itu bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Nah, di hujannya agak menyulitkan. Karena di saat salah sedikit atau minimal dia melibas curb, itu pasti akan jatuh. Justru yang bisa lebih memanfaatkan adalah akselerasi dari si V4 ketika hujan nih. Iya, jadi si benar-benar konstruksinya itu dimanfaatkan Ya. sebaik mungkin, tapi tidak sampai mungkin kalau mau kering, mereka pasti ada efek spin karena overpower. Nah, kalau umpamanya di hujan ini karena masing-masing disesuaikan, ini akan menjadi kelebihan. Dan satu lagi, yaitu apakah pembalap ini punya nyali di saat kondisi hujan. Dan kita akan lihat nih, Jack Miller udah membuktikan, Dovizioso udah membuktikan, dan saya rasa Valentino Rossi pun bisa nih di kondisi hujan. Itu kondisi hujan. Mengapa motor dan pembalap ini nanti di hujan ini sangat menentukan. Oke. Nah, ini menjadi apa ya? Menarik. Betul. Menjadi menarik lagi. Quartararo nih, Bang. Ini sebagai pemuncak klasemen, ya kan? Ya. Sebagai pemuncak klasemen, Ya, balap di negerinya sendiri. betul. Bersaing sama Joan Mir nih. Joan Mir. Ya enggak? Cuma 8 poin. 8 poin. Iya. Yamaha Finales ya tambah 10 lah ya. Betul. Jadi 18 lah ya. 18. Nah, menurut Bang Joni, antara dua ini nih, antara Finales, Quartararo sama Joan Mir, mana yang lebih berpeluang untuk ya tampil, bukan ya kita nggak ngomong tampil juara lah, Oke. tapi yang berperforma di Ya MotoGP kalau Prancis. mamanya kondisi kering, kemudian performa Quartararo masih seperti di Catalunya, artinya dia berhasil pole position tapi race pace-nya tidak terlalu bagus. Ya. Mungkin dengan kondisi itu dia masih ada peluang. Oke. Tapi kalau katakanlah di kondisi kering kemudian Mir mampu memperbaiki hasil kualifikasi, Ya. dia berada di posisi pertama atau baris kedua, Ya. mungkin akan lain ceritanya. Karena ini berarti di kondisi kering benar-benar pure duel Ya antara mereka berdua lah ya. dan masing-masing mesin inline sangat diuntungkan. Tapi kalau hujan, ini dua pembalap ini belum punya rekam jejak yang bagus di trek basah. Oke. Karena tahun lalu pun kita tahu Quartararo tidak begitu bagus, Joan Mir pun tidak terlalu melejit, karena memang masih musim pertamanya bersama MotoGP. Tapi kita akan lihat nih kalau mamanya hujan dan tidak hujan, apakah mereka akan mampu? Karena dari tadi di hasil practice pertama dengan kondisi basah pun Quartararo malah cukup jauh hasilnya. 18, Bang. Joan Mir pun di luar 10 besar. Ya. Artinya masih memang cari bentuk karena memang di saat hujan ini menuntut hanya setting motor, tapi juga mungkin skill dan juga membutuhkan istilahnya adaptasi. Nyali lagi. Iya, nyali juga gitu. Tapi soalnya kalau jatuh, wah lebih nyebelin. Tapi kan kondisi Suzuki hujan. udah dinyalahin Bang nyalinya, Bang. Ya, nyalakan nyalimu. Wah, kurang gede nyalakan. Gede. Untuk Joan Mir tambahin lagi Ya, nyalinya. iya.
Oke. Nah, kita langsung nih Bang. Oke, Prediksi Bang. prediksi. Kira-kira nih untuk juara 1, juara 2, dan untuk juara 3. Mungkin Dovi bisa. Dovi. Dovi untuk keberapa nih Bang? Pertama dong. Oh, Dovi pertama. Oke. Oh iya, entar dulu. Dovi pertama. Dari pertama, Terus kedua, Maverick Vinales. Maverick Vinales kedua. Tiga, Tiga. Johan Zarco mungkin ya. Johan Zarco. Iya. Wah, tampil di kandang nih ya. Kandang. Terus udah gitu Naik Ducati. Naik Ducati lagi ya enggak? Tapi ini dalam kondisi apa nih Bang? Basah, Oh, basah ya, basah. basah nih. Karena memang potensi pembalap ini ya Zarco juga cukup piawai karena di Moto2 itu dia cukup bagus di kondisi hujan dan bahkan Ya. dia sampai bikin sesi tersendiri untuk latihan di kondisi basah. Oke. Nah, berarti itu tadi itu ya, Bang. Di Dovizioso, Dovizioso, Maverick Vinales sama Johan Zarco. Johan Zarco. Itu dalam kondisi basah. basah. Dalam kondisi kering mau nggak? Nggak usah. Nggak usah lah. Nggak usah. Lah. Tetap aja dalam kondisi udah semua nih, semua kondisi ya. Iyalah semua kondisi dah. Semua kondisi Ya ya. karena prediksi perkiraan mungkin hujan dah. Hmm. Lain cerita kalau mamanya kering full mungkin Ya. bisa jadi perubahan sih. Oh iya. Oke, nah guys, nih yang menjadi menarik lagi nih Bang. Apa tuh? Wah, banyak banget yang menarik dari tadi gue sebutin. Iya. Menarik ya. Ini menarik. Karena kenapa? Kenceng banget nih nariknya. Ini ya nggak cuma di Kawan Kopi, kita ngopi doang nih guys. Tapi yang menjadi menarik adalah ada giveaway nih Bang. Buat kita. Guys, ya Oh, jangan bukan. lah. Oh. Buat temen-temen. Buat teman-teman yang menyaksikan Iya. Fotores ya. Nah, Oke. ini yang menjadi menarik. Giveaway-nya bukan kopi, bukan. Tapi ada persembahan dari Kawahara Racing Bang. Wow. Aparel. Dari Kawahara Aparel. Oke. Nah. Tuh. Mau nggak? Kalau mau, gampang guys. Caranya gimana? Cuma ya yang pertama nih Bang, Apa? teman-teman memprediksi juga Oke. siapa yang berpeluang untuk juara di MotoGP Prancis. Juara apa nih. podium nih? Abang maunya gimana? Juara aja deh. Juara aja ya. Lebih enak kan? Iya. Langsung sebut siapa? Langsung sebut siapa. Oke. Nah, siapa yang berpeluang untuk juara di MotoGP Prancis Prancis. 2020 ini? 2020. Satu ya. Juara Yaitu doang kan? juaranya doang loh. Juaranya doang. Nggak usah 1, 2, 3 nggak Bukan usah. juara 1, juara 2, juara 3, kagak Nggak ada. usah. Juara cuma 1, Nah. urutan kedua runner up, yang Nah. ketiga peringkat 3. Nah, karena memang ini kita ya dari Otores nih Betul. pengen berbagi sama teman-teman juga. Termasuk juga dari Kawahara Racing juga pengen Iya. berbagi untuk temen nih. Betul, Nah, betul. setelah menyebutkan di kolom komen siapa juaranya, Heeh. sobat juga mesti ya tadi nih follow Instagramnya Kawahara Apparel, terus nih Instagramnya Kawan Kopi, sama Instagramnya otores.id. Otores 1D. Ya, itu dong. Nah, biar ketahuan mereka jawab terus ini juga follow Ya kan Instagramnya nanti, gimana? ya kan nanti kita dicek juga Oh, Bang. oke, Mereka udah oke, follow oke, belum oke. nih? Siap. Yang tadi Instagram kita udah sebutin tadi tuh, Kawahara Apparel, Satu, terus Kawan Kopi, 2, sama otores.1d. 3. Tuh, 3 itu aja. Udah. Nah, Jangan lupa jawabannya, ntar udah subscribe Iya. semua jawabannya kan udah tetep jawab. Bang. Oke. Udah ditulis dulu kolom komentar. Siap. Mau tahu nggak Boleh. apa giveaway-nya yang bakal kita kasih? Ikut yuk. Yuk. Mana nih? Nih Bang, Apa? tuh. Ada apparel nih, Bang. Terus Ini buat kita nih, bukan? aduh Bang, Oh, buat ini kita lagi. temen-temen. Oh, buat temen-temen. Iya. Oke. Banyak sih apparel keren-keren tuh guys. Nah, Bang, kita pilihin nih buat temen-temen. Mana Oke, Bang? gitu ya. Maunya apa nih? Maunya apaan guys? Mau t-shirt Tapi atau ini kayak keren tapi nih Bang. kayaknya yang keren sih ini nih. Ini Tuh. keren nih. Ini juga keren Bang. Iya. Tuh. Ini apa nih? Jaket guys. Jaket. Nah, mau kan? Kita Kita juga mau. ada 2 jaket. 2 jaket untuk nih. 2 pemenang ya. Dua Dua pemenang. memberikan jawaban yang benar. Nah, ditambah lagi tadi Iya. yang sudah memfollow
Instagramnya Instagram dari Kawahara Apparel, Kawahara Apparel, Sekawan Sekopi, Kawan Sekopi. Kawan Sekopi. Sekopi kawan ya salah. Kawan Sekopi. Terus sama Otores Otores. ID. Titik Oke. 1 ID. Nah, nanti ada kok Instagramnya di bawah ini. Oke. Nih guys, nih jaket buat teman-teman ya. Ntar kalau mamanya ada yang menang, kita akan hubungi. Ya. Dan Terus? pastinya Instagram jangan di private ya, Iya. biar bisa di kontak. Di DM istilahnya. Apa DM? Direct message. Iya. Itu dia ya. Oke. Jadi kita udah ya bang. Oke, kita udah. Nanti kita akan ketemu lagi di Review MotoGP Prancis 2020. 2020. See you guys. Saya Kabudiansyah dari Otores ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit guys. Saya Juniono Mulia dari motorpusonan.com. Ikut pamit. See you guys. Sampai jumpa.